warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Ayu Fadila dari program studi Administrasi Bisnis kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil makalah saya dengan judul Peran Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis. Oke, yang pertama adalah latar belakang masalah dari kasus yang saya ambil. Perusahaan yang ingin berkembang dan ingin mendapatkan keunggulan bersaing harus dapat menyediakan produk atau jasa yang berkualitas, harga yang murah dibandingkan pesaing, waktu penyerahannya lebih cepat, dan pelayanan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya. Dalam memenangkan persaingan dalam dunia bisnis, perusahaan harus dapat mempertahankan pasar yang dimiliki dan merebut pasar yang sudah ada. Maka perusahaan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam merencanakan strategi usaha yang ingin dijalankannya. Dalam keadaan persaingan ketat, memperebutkan perhatian konsumen dan dunia bisnis yang semakin kompetitif, bagian perusahaan pada pemasaran akan terus mencari terobosan baru melalui promosi untuk mengimbangi atau mengatasi upaya-upaya promosi oleh pesaing. Terdapat hubungan yang erat antara etika bisnis dan persaingan usaha. Terdapatnya aspek hukum dan aspek etika bisnis yang sangat menentukan terwujudnya persaingan yang sehat. Oleh karena itu, bila ada yang melanggar aturan, akan diberikan sanksi untuk memberikan pelajaran kepada yang bersangkutan. Sebagai bagian dalam masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting. Suatu perusahaan akan berhasil bukan hanya berlandaskan moral dan manajemen yang baik saja, tetapi juga harus memiliki etika bisnis yang baik. Perusahaan harus dapat mempertahankan mutu serta dapat memenuhi permintaan pasar yang sesuai dengan apa yang dianggap baik dan diterima masyarakat. Perilaku tidak etis dalam kegiatan bisnis seringkali terjadi karena peluang-peluang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan dan disalahgunakan dalam penerapannya, dan kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika bisnis. Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktik etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik jangka menengah maupun jangka panjang, karena mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinannya yang terjadi friksi, baik intern perusahaan maupun dengan eksternal. Mampu meningkatkan motivasi pekerja, melindungi prinsip kebebasan berniaga, mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas mengenai peran etika bisnis dan perusahaan. Alasan inilah yang menjadi dasar pemikiran saya untuk menyelesaikan makalah ini. Dari latar belakang di atas, maka saya akan membahas materi mengenai yang pertama, pengertian etika bisnis, yang kedua, pengertian perusahaan, yang ketiga adalah prinsip etika, yang keempat adalah peran etika bisnis, dan yang terakhir adalah fungsi dari etika bisnis itu sendiri. Oke, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian etika bisnis. Etika bisnis secara umum adalah aturan tidak tertulis namun penting untuk Anda perhatikan dan terapkan demi kebaikan perusahaan. Selain itu, etika bisnis juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu tentang pedoman, norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Menurut para ahli, yang pertama adalah Josephus berpendapat bahwa etika berbisnis adalah penerapan moral dalam bidang ekonomi, utamanya industri bisnis. Yang kedua, menurut Mukhlis, etika dalam dunia bisnis adalah sebuah pengetahuan seseorang tentang bagaimana cara yang ideal untuk mengelola bisnis yang berdasar pada norma moral secara umum. Dan yang terakhir adalah menurut Hills and Jones, mereka berpendapat bahwa etika dalam berbisnis adalah
bekal bagi setiap pemimpin sebagai pertimbangan pengambilan keputusan yang strategis dan berdasar pada moral. Selanjutnya adalah B, pengertian perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan. Selain itu, perusahaan juga dapat diartikan sebagai setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum dan atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Selain itu, menurut para ahli, yang pertama adalah Andasa Smita, mengartikan bahwa perusahaan adalah mereka yang secara teratur, berkesinambungan, dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu mencapai keuntungan bagi diri mereka. Yang kedua adalah menurut Murti Sumardi. Perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir adalah menurut Muh Nur Rahman. Mereka mengartikan adalah perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya adalah C, prinsip etika bisnis. Untuk menerapkan etika bisnis dalam perusahaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui beberapa prinsip dari etika bisnis itu sendiri. Melalui prinsip etika bisnis diharapkan dapat menghasilkan nilai-nilai norma dan perilaku moral yang baik dari mulai staf paling bawah hingga pimpinan paling atas dari manajemen sebuah perusahaan. Prinsip dari etika bisnis yaitu yang pertama, prinsip kejujuran. Prinsip yang pertama yang paling mendasar dari etika bisnis adalah kejujuran sebagai salah satu kunci sukses sebuah usaha. Karena tanpa adanya kejujuran, maka bisnis tidak akan bertahan lama. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Pada prinsip ini, bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang lainnya. Jadi, semua orang yang terlibat dalam bisnis berhak memberikan kontribusi yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah otonomi. Prinsip otonomi dalam etika berbisnis adalah ini berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk bisa mengambil keputusan serta tindakan yang semestinya. Seorang pengusaha haruslah memiliki sikap yang tegas dalam membuat sebuah keputusan dengan kesadaran yang penuh sesuai dengan kewajibannya. Yang keempat adalah prinsip kesetiaan. Yang dimaksud dengan prinsip kesetiaan adalah bahwa seluruh elemen dalam perusahaan, baik bawahan hingga atasan, tidak seharusnya mencampur adukan urusan bisnis dengan urusan pribadinya. Dan yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral ini harus dilakukan kepada seluruh lapisan yang ada di perusahaan. Integritas yang tinggi membuat kepercayaan masyarakat bertambah, begitu juga sebaliknya. Jikalau ada suatu atau beberapa orang dari perusahaan yang melakukan hal yang bertentangan dengan moral, maka semua bagian dalam perusahaan akan terkena imbas buruknya juga. Selanjutnya yaitu peran etika bisnis. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari
perencanaan strategis organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Selanjutnya adalah fungsi etika bisnis terhadap perusahaan. Yang pertama adalah fungsi etika bisnis di bidang akuntansi. Fungsi akuntansi merupakan komponen yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan demikian, kejujuran, integritas, dan akurasi dalam melakukan kegiatan akuntansi merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan oleh fungsi akuntansi. Salah satu praktik akuntansi yang dianggap tidak etis, misalnya penyusunan laporan keuangan yang berbeda untuk pihak yang berbeda dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penyusunan laporan keuangan tersebut. Nah, dari sini fungsi etika bisnis harus benar-benar diterapkan demi perusahaan yang baik dalam hal akuntansi yang dapat dilanggar berupa manipulasi data. Yang selanjutnya adalah etika bisnis di bidang keuangan. Skandal keuangan berasal dari pelaksanaan fungsi keuangan yang dijalankan secara tidak etis telah menimbulkan berbagai kerugian bagi para investor. Pelanggaran etika bisnis dalam bidang keuangan dapat terjadi misalnya melalui praktik window dressing terhadap laporan keuangan perusahaan yang akan menunjukkan pinjaman ke bank. Melalui praktik ini seolah-olah perusahaan memiliki rasio-rasio keuangan yang sehat sehingga layak untuk mendapatkan kredit. Selanjutnya adalah etika bisnis di bidang produksi. Hubungan yang dilakukan perusahaan dengan para pelanggannya dapat menimbulkan berbagai permasalahan etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Untuk melindungi konsumen dari perilaku yang tidak etis, mungkin dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan yang terakhir adalah etika bisnis di bidang teknologi informasi. Salah satu area yang memiliki pertumbuhan masalah etika bisnis yang paling besar di era 1990-an sampai awal tahun 2000 adalah bidang teknologi informasi. Hal-hal yang dapat memunculkannya permasalahan etika dalam bidang ini meliputi serangan terhadap wilayah privasi seseorang, pengumpulan, penyimpanan dan akses terhadap informasi usaha terutama melalui transaksi e-commerce, perlindungan hak cipta yang menyangkut perbuatan software, musik, dan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari makalah yang saya buat adalah etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting. Suatu perusahaan akan berhasil bukan hanya berlandaskan moral dan manajemen yang baik saja, tetapi harus memiliki etika bisnis yang baik. Perusahaan harus dapat mempertahankan mutu serta dapat memenuhi permintaan pasar yang sesuai dengan apa yang dianggap baik dan diterima masyarakat. Perilaku tidak etis dalam kegiatan bisnis sering juga terjadi karena peluang-peluang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan dan disalahgunakan dalam penerapannya, dan kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika bisnis. Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktik etika bisnis akan selalu menguntungkan bagi perusahaan baik jangka menengah maupun jangka panjang, karena mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik intern perusahaan maupun dengan eksternal. Mampu meningkatkan motivasi pekerja, melindungi prinsip kebebasan berniaga, dan mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Selanjutnya adalah saran. Pada materi ini dijelaskan mengenai peran etika bisnis dalam perusahaan yang saya dapat dari referensi jurnal maupun internet. Saya mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan materi yang telah saya jelaskan. Semoga materi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan bagi pembaca. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.